Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak pelajar Pancasila. Kamu pasti sudah pernah dengar ya, kalau sekarang ini sudah masuk era globalisasi. Ternyata harus menjadi profil pelajar Pancasila yang baik itu, anak-anak harus menerapkan kebinekaan global. Tentang apa yang dimaksud dengan kebinekaan global, anak-anak mengikuti kegiatan pada saat ini. Apa itu pelajar Pancasila? Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sekarang berkebinekaan global. Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitasnya dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Sedangkan yang termasuk elemen kunci berkebinekaan global, pertama, mengenal dan menghargai budaya. Kedua, kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama. Ketiga, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Sekarang kita harus mengenal dan menghargai budaya. Maksudnya apa? Sebagai seorang pribadi yang lahir sebagai warga Indonesia, wajib untuk mengenal budaya asli bangsa Indonesia dan menghargai semua budaya yang ada di seluruh provinsi Indonesia. Contoh, memakai pakaian batik. Pakaian batik ini adalah asli budaya bangsa Indonesia. Budaya yang harus kita lestarikan. Kita memakai batik merasa bangga. Inilah budaya bangsa Indonesia. Jangan sampai budaya pakaian batik ini diklaim oleh negara tetangga kita. Contoh yang kedua, melestarikan wayang. Coba anak-anak, sekarang anak-anak muda sudah suka akan pentas wayang yang telah ditayangkan di YouTube, streaming di mana-mana. Anak-anak, marilah kita ikuti, kita lihat dalam rangka melestarikan apa? Budaya tradisional. Contoh berikutnya, melestarikan tarian daerah. Bagi yang berbakat minat, dengan cara apa? Dengan cara kita melestarikan tarian daerah dengan masuk di sanggar seni, dengan mengikuti pelajaran kesenian daerah dan sebagainya. Contoh berikutnya, melestarikan gamelan. Gamelan dan wayang ini sebuah produk dari seni tradisional, dan ini supaya tidak diklaim seperti batik ya, oleh negara tetangga kita, marilah kita lestarikan dengan kita melaksanakan atau mempraktekkan ya. Apabila kamu semua ada yang bisa untuk mempraktekkan seni daerah tersebut. Sedangkan contoh budaya yang lain adalah dalam kehidupan sehari-hari anak-anak. Ini kaitannya dengan sopan santun. Marilah kita praktekkan. Apabila ada orang tua yang duduk dan kita berjalan di depannya, kita membungkukkan badan. Sedangkan elemen berikutnya adalah kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama. Apa itu maksudnya? Jadi seorang warga negara Indonesia itu dapat berkomunikasi secara global
dalam membawakan budaya aslinya secara nasional maupun internasional. Contoh, dapat berbahasa daerahnya. Lestarikan bahasa daerahmu dengan menggunakan bahasa tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Contoh berikutnya, dapat menceritakan budayanya, termasuk tadi wayang. Kalau anak-anak bisa menceritakan budaya wayang tersebut, berarti anak-anak sudah ikut melestarikan budaya tradisional. Berperilaku sesuai dengan budayanya. Maksudnya apa anak-anak? Misalnya anak-anak itu kuliah di negara Amerika, dengan ilmu yang diperoleh itu dipraktekkan dalam membangun negara Indonesia. Tetapi berperilakulah sesuai budaya bangsa Indonesia, tidak meniru persis budaya yang kamu peroleh dari Amerika tadi. Contoh, hidup sesuai dengan budayanya. Ini apalagi kita orang Jawa, kita harus hidup ya sesuai dengan budaya Jawa, dengan etika, sopan santun, dan sebagainya. Itu pun kita tetap menghargai budaya yang dimiliki oleh daerah lain. Elemen yang ketiga, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Apa itu maksudnya? Seorang warga negara Indonesia yang dapat mencerminkan pribadi yang baik dan menjalani hidup bersama warga negara dengan latar belakang yang berbeda-beda secara bertanggung jawab. Contoh, budaya sopan santun, tolong menolong. Kita itu makhluk sosial, jadi kita tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Nah, hidup kita harus saling tolong menolong, saling menghargai, menghormati. Kita beda agama, beda suku, beda budaya, beda tradisi, kita tetap saling menghargai dan peduli. Kita mau menolong orang lain, kepedulian kita tidak memandang itu dari agama apa, dari kelompok mana, dari suku apa, agar terbentuk persatuan dan kesatuan bangsa. Sebelum saya tutup, kita ambil kesimpulan bahwa kita bisa menerima perbedaan tanpa menghakimi, tidak merasa dirinya kelompok yang lebih baik dari kelompok lain. Tidak hanya di level nasional, tetapi juga di tingkat internasional. Berikutnya, perbedaan agama, suku, ras, warna kulit, budaya, bahasa daerah itu bukan penghalang untuk bersatu. Ya, keanekaragaman ini malah menunjukkan apa anak-anak? Menunjukkan kekayaan budaya bangsa. Oleh karena itu, kita harus saling menghargai, menghormatinya, agar terwujud persatuan dan kesatuan bangsa demi kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Gimana anak-anak? Mudah kan? Untuk menerapkan profil pelajar Pancasila berkebinekaan global. Ayo anak-anak, mulai dari hal yang kecil, mulai dari sekarang, mulai dari lingkungan kita, marilah kita wujudkan. Terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.